Saudara-saudara, sore hari ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Kristus. Dan ini bagian yang terakhir, bagian yang ke-9. Mengenai kedatangan Kristus kali yang kedua. Ada beberapa bagian Alkitab yang audionya bagus, enggak? Saudara-saudara, kita akan melihat bagian-bagian Alkitab, beberapa bagian Alkitab yang kita akan bahas hari ini, yang menyatakan mengenai tujuan daripada kedatangan Kristus kali yang kedua. Nah, yang pertama-tama kita harus memahami bahwa apa yang dikatakan Alkitab mengenai kedatangan Kristus itu adalah sesuatu yang sifatnya itu rahasia, ya. Artinya tidak seorang pun tahu itu. Kedatangannya seperti pencuri pada malam hari, ya. Nah, berarti saudara tidak boleh ada satu orang pun itu yang meramal, ya. Kapan Yesus datang, ya. Atau seperti orang-orang dari kalangan dulu, Advent yang dulu, ya, juga dari kalangan saksi-saksi Yehova, juga termasuk orang-orang karismatik tertentu, ya, seperti Benny Hinn, itu pernah meramalkan kedatangan Tuhan Yesus, tetapi tentu saja semua itu salah, ya, karena tidak ada satu orang pun boleh meramalkan kedatangan Kristus, karena jelas dikatakan kedatangannya seperti pencuri pada waktu malam hari, ya. Kalau audionya kurang bagus, coba HP-nya dicek, ya. Coba yang punya HP buka cek, ya. Keraskan aja, ndak mungkin masuk ke sini, ya. Dicek bagus apa ndak, ya. Kalau cuma kemeresek sedikit ndak masalah. Ya, saudara, seperti pencuri pada malam hari, berarti tidak boleh diramalkan. Ya, tidak boleh dikira-kira. Tetapi memang Tuhan memberikan tanda-tanda, ya, dan di dalam khotbah-khotbah saya yang lalu itu sudah jelas, ya. Itu tanda-tanda kedatangannya itu, ya, seperti kelaparan, perang, gempa bumi, tetapi dari dulu pun itu sudah ada. Cuman menjelang kedatangan Kristus itu akan meningkat, ya. Kelaparan akan meningkat, gempa bumi akan meningkat, peperangan, ya, dan lain sebagainya, ya. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya adalah munculnya antikris. Keras aja enggak apa-apa, keras kan, bagus kan, ya. Ya, jadi munculnya antikristus, ya, munculnya antikristus, sehingga saudara semua itu menjadi tanda-tanda, tetapi tidak ada satu orang pun yang tahu hari kapan. Waktunya kapan, tahunnya kapan, bulannya kapan, tanggalnya kapan, tidak ada satu orang pun yang tahu. Maka semua ramalan tentang Kristus, kapan dia datang, itu palsu adanya. Tolak semua itu ajaran sesat, ya. Karena kedatangan Kristus seperti pencuri pada malam hari. Yang kedua yang kita perlu pahami adalah bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sama seperti waktu dia terangkat ke sorga. Itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Dikatakan di sini, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi kedatangannya itu sama waktu dia naik ke sorga. Ini berarti apa, saudara? Bisa dilihat dengan mata, jelas. Murid-murid yang berkumpul, ya, ketika Yesus terangkat ke sorga, mereka melihat dengan jelas. Dikatakan di sana, ya, ayat 10,
ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, ya, jadi mereka menatap ke langit, mereka melihat Yesus naik, ya. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, ya, yang berkata kepada mereka, ya, ayat 11, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi ini ayat ini, saudara, tidak mungkin bohong, ya. Jadi terangkatnya mereka lihat langsung, lalu kedatangannya nanti beda. Dulu ada seorang teman yang pernah mengatakan sesuatu yang sangat konyol, luar biasa, ya. Dia berkata, kita semua nanti akan menyaksikan Yesus datang. Ya, akan ada siaran langsung. Apalagi dengan kemajuan internet, ya. Dan kemajuan internet, semua itu akan dilihat. Ada mungkin semacam live streaming, ya, di internet mengenai kedatangan Kristus. Ini konyol sekali. Sehingga dimungkinkan katanya orang yang ada di pedalaman Papua, Afrika, di Cina, di Eropa, di mana saja, karena bumi ini bulat kan, ya, semua bisa melihat karena melihat live streaming. Kalau kedatangan Yesus, orang masih enak-enak live streaming, ya. Ya, reporter TV masih melaporkan, sudah datang dari atas. Itulah dia, Yesus sudah datang. Itu kedatangan yang sangat konyol dan tidak cocok dengan apa yang dikatakan Alkitab mengenai kedatangan Kristus. Ya, di dalam Injil Matius yang dibacakan tadi, coba kita lihat sedikit, ya. Itu dikatakan, saudara, ayat 20, pasal 24 ayat 20, ya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Perhatikan, semua bangsa meratap, ya. Ini bukan enak-enak live streaming, ya, tapi meratap, ya. Ya, lalu kemudian dia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Ayat 31 juga dikatakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Perhatikan baik-baik, saudara. Ini bukan suasana biasa-biasa saja, seperti pertandingan sepak bola Piala Dunia di Qatar sekarang. Orang enak-enak live streaming, ya. Bisa streaming, bisa, wah, waktu ada gol itu teriak-teriak. Pada waktu itu tidak demikian. Ketika Yesus datang dalam kemuliaannya, semua orang akan menatap dia dan semua orang akan gemetar. Bahasanya Injil Matius tadi, semua meratap. Bangsa-bangsa meratap, ya. Bangsa-bangsa meratap artinya mereka bukan dalam keadaan baik-baik saja. Mereka panik, ada yang menangis, ada yang selama ini memang tidak pernah bersiap-siap mengenai kedatangannya. Mereka kawin-mawin, mereka hidup biasa, belanja ke mall, jalan-jalan, hidup seperti biasa, makan tidur, cari kuliner yang enak, cari pacar, menikah, semua biasa. Tapi saudara, tiba-tiba seperti pencuri pada malam hari, Yesus datang. Dan ketika Yesus datang, semua kaget, semua panik. Ada yang menangis, ada yang meratap, ada yang gemetar. Itu kedatangan yang dahsyat, saudara, bukan kedatangan yang biasa. Jadi tidak ada live streaming di sana nanti. Tidak ada reporter TV siaran langsung di televisi. Ya, Metro TV, TV One siaran langsung, live RCTI. Tidak ada. Kalau sepak bola iya, kedatangan Kristus tidak. Jangankan kedatangan Kristus yang penuh kemuliaan, malaikat-malaikat keluar lebih dahulu, tiup sangkakala saja semua sudah gemetar. Ya, Anda pernah lihat malaikat? Tidak ada satu pun pernah lihat, ya. Itu kalau orang-orang karismatik itu ngaku-ngaku pernah lihat malaikat, omong kosong semua itu, ya. Karena malaikat itu makhluk rohani, tidak bertubuh, jadi tidak mungkin bisa dilihat, ya.
Jadi saudara, malaikat datang saja. Serombongan besar malaikat yang mulia meniup sangkakala saja itu sudah dahsyat luar biasa. Apalagi melihat Yesus datang dalam kemuliaannya. Tidak ada live streaming saudara. Maka kedatangannya dilihat oleh mata semua orang. Nah, kalau begitu bumi kan bulat. Kalau tidak pakai internet, tidak pakai YouTube, tidak pakai Facebook, tidak pakai TV, kalau Yesus datangnya sebelah sini, yang sebelah sini bisa lihat bagaimana. Kedatangannya nanti adalah kedatangan penuh kuasa dan kemuliaan. Oleh kuasa Tuhan sendiri, seluruh bangsa dimungkinkan untuk melihat tanpa live streaming, tanpa internet. Ya, pada saat itu internet mati semua nanti. Pada saat itu komputer tidak ada guna semua. Pada saat itu audio yang dipakai seperti ini, audionya bagus enggak? Coba cek dulu audionya. Tidak penting semua. Saya tidak tanya ya. Semua itu tidak penting ya. Pada waktu Yesus datang itu tidak penting semuanya. Ya. Yang penting adalah apa? Bagaimana kita orang-orang pilihan. Ya. Injil Matius tadi bicara orang pilihan yang dikumpulkan dari segala penjuru bumi. Bagaimana orang-orang pilihan menyambut dia, ya, bersorak-sorak, kita takut dan gentar, sekaligus ada sukacita. Jadi itu kedatangan Kristus, saudara, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, maka yang pertama-tama dilakukan adalah membangkitkan orang mati. Seluruh orang mati akan dibangkitkan. Mari kita membaca Injil Yohanes sekarang. Injil Yohanes pasal 5 ayat 25 ayat 25 sampai 29 ya. Injil Yohanes pasal 5 ayat 25 sampai 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi orang-orang mati mendengar suara anak-anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Lalu ayat yang ke-26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Semua orang ya, bukan hanya orang percaya, semua orang percaya dan tidak percaya. Ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi saudara, ayat ini jelas sekali mengajarkan bahwa Yesus akan membangkitkan semua orang. Orang percaya maupun tidak percaya, semua dibangkitkan. Itulah apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang pertama ketika dia akan datang. Semua akan dibangkitkan. Lalu yang masih hidup tentu tidak dibangkitkan ya. Karena mereka masih hidup. Semua orang mati dibangkitkan. Yang percaya dipisah daripada yang tidak percaya. Orang yang hidup sama. Yang percaya dipisah dari yang tidak percaya. Yang percaya, yang dibangkitkan dapat tubuh kemuliaan, yaitu tubuh yang dikubur, tapi dibangkitkan mendapat tubuh kemuliaan, bersatu kembali dengan jiwa atau rohnya yang sudah
di sorga. Dan mereka dipermuliakan. Yang tidak percaya, mereka juga akan dibangkitkan, dapat tubuh kebinasaan, bersatu kembali dengan jiwanya atau rohnya yang ada di neraka. Ya, dapat tubuh kebinasaan. Dan bersama tubuh dan jiwanya yang sudah dipersiapkan untuk neraka, mereka akan dibuang ke neraka selama-lamanya. Sedangkan orang percaya, tubuh dan jiwanya yang sudah dipersatukan, tubuhnya yang sudah dipermuliakan, akan tinggal di langit dan bumi yang baru. Nanti kita bahas lagi ini. Jadi ada kebangkitan orang mati. Kalau orang-orang Saduki, golongan Yahudi Saduki, mereka tidak percaya kebangkitan orang mati. Maka suatu saat mereka datang tanya kepada Yesus. Yesus, Guru, bagaimana kalau seseorang menikah, ya, wanita, suaminya mati, lalu laki-laki lain, yaitu adiknya suaminya menikah, itu adat Yahudi ya. Kalau saya menikah atau si A menikah dengan seseorang, nanti kalau si suami mati, adiknya si suami itu harus wajib menikahi istri kakaknya. Dan keturunannya nanti bukan nama dia, pakai nama kakaknya. Maka ada banyak orang Israel itu enggan ya. Loh, saya nikahi istri kakak, tapi keturunan nanti namanya kakak yang diteruskan bukan nama saya. Maka muncul kejahatan. Ya, yang semacam itu. Yang di dalam perjanjian lama itu ada anak-anak daripada Yehuda, ya. Suami Tamar mati yang pertama. Lalu adiknya namanya Onan dikasih ke dia. Tapi Onan berpikir, aku nggak mau punya anak sama dia. Ya, kalau dia punya anak sama aku, nanti namanya kakak saya yang dipakai, bukan namaku. Maka dia tidak mau punya anak. Setiap kali hubungan suami istri dibiarkan itu. Tidak usah punya anak, begitu ya istilahnya ya. Nah, Tuhan melihat itu jahat. Dia dibunuh oleh Tuhan. Lalu datanglah itu anak yang masih kecil, yang harus nikahi si Tamar ini ya, anak daripada Yehuda. Tapi masih kecil. Yehuda bilang, tunggu nanti kalau sudah besar saya kasih kamu jadi suami. Setelah Shelah besar, Yehuda tahan-tahan, tidak mau kasih. Kenapa tidak mau kasih? Takut nanti juga dibunuh oleh Tuhan. Mungkin dipikir ini wanita sial, ini Tamar ini, mungkin gitu ya. Saya kasih anak saya nanti mati lagi, wah, tidak punya anak saya nanti. Bagaimana menghasilkan keturunan? Itu pikiran orang Yahudi, itu masalah keturunan luar biasa ya. Saudara kalau lihat di Jawa di sini, baik dapat anak laki maupun perempuan sami mawon ya. Memang patriarkalnya tidak kelihatan ya. Tapi kalau daerah-daerah seperti asal saya, Batak atau mungkin Chinese ya, itu anak laki sangat penting untuk meneruskan keturunan. Ya. Kalau anak perempuan itu menurut adat kami orang Sumba itu sudah jadi milik marga lain, milik orang lain. Ya, kalau masih nikah sama Sumba milik marga lain. Tapi kalau nikah sama suku lain, ya misalnya Batak atau Jawa atau Chinese atau apalah, ya itu sudah jadi golongan punya mereka. Ya, jadi anak perempuan tidak pernah meneruskan keturunan, garis keturunan. Anak laki, ya, seperti itu ya. Nah, Yahudi Israel itu ketat gitu, patriarkal semacam ini. Maka Yehuda berpikir, nanti kalau saya kasih anak saya mati lagi bagaimana? Maka tidak dikasih. Akhirnya Tamar jadi marah. Dia menyamar menjadi pelacur. Begitu Yehuda lewat, Yehuda main sama dia. Akhirnya menghasilkan keturunan. Dan dari keturunan antara Tamar dan Yehuda ini nanti turun terus menjadi cikal bakal nenek moyang Tuhan dan juru selamat. Ya, saya sudah menjelaskan itu saudara ya. Sudah menjelaskan itu di bagian lain. Jadi tidak perlu saya jelaskan di sini. Tetapi
Yang saya maksud di sini adalah apa? Ketika orang Saduki bertanya kepada Yesus, ya, ketika seseorang wanita, suaminya meninggal, dia nikah lagi, sampai 7 orang mati semua. Nanti pada zaman akhir, siapakah yang jadi suami daripada wanita ini? Bagi mereka itu, kebangkitan dari antara orang mati itu tidak masuk akal. Ya, satu contohnya kenapa? Ya masalah wanita tadi. Kalau dia pernah punya 7 suami, artinya suami pertama mati, ganti suami kedua mati lagi, ketiga mati, sampai ke-7 mati. Kalau betul ada kebangkitan dari antara orang mati, siapa suami daripada wanita itu? Maka mereka tidak percaya kebangkitan. Kebangkitan dari antara orang mati itu sesuatu yang mustahil. Contoh si Bapak Bambang. Ya, Bambang punya istri Ngatinah, ya, istri pertama. Ngatinah meninggal. Akhirnya menikah lagi dengan Painem. Painem meninggal juga. Akhirnya terakhir menikah dengan Minah. Ya. Lalu si Bambang ini pun mati. Ya. Kalau betul ada kebangkitan, nanti pada saat kebangkitan, istri si Bambang ini siapa? Ya. Siapa di antara mereka? Ngatini, Painem, atau Minah? Ya. Jadi saudara, bagi orang Saduki itu tidak masuk akal. Tapi Yesus berkata, kamu sesat. Karena pada saat kebangkitan, di sana orang tidak kawin dan dikawinkan. Dan mereka hidup seperti malaikat. Tetap nanti anak-anak ketemu orang tua. Suami ketemu istri. Tapi sudah hidup seperti malaikat. Tidak seperti di bumi. Semua saudara seiman, dari segala penjuru bumi, dari segala tempat, segala zaman, gereja yang kudus dan am, itu akan berkumpul semua di dalam langit dan bumi yang baru, menjadi satu persaudaraan gereja yang indah. Tetap masih kenal istri, iya. Kenal papa mama, iya. Kalau papa mamamu masuk surga, maka injili papa mamamu. Penting sekali ya, injili papa mamamu, supaya ketemu di dalam langit dan bumi yang baru nanti. Aku punya paman, punya bibi baik hati sekali. Mereka sangat sayang sama saya. Kalau mereka sayang kamu, dan kamu sayang mereka, bawakan berita Injil, supaya nanti di langit dan bumi yang baru bisa ketemu dengan mereka. Jadi kebangkitan, ya, kebangkitan dari antara orang mati. Jikalau tidak ada kebangkitan, sia-sia iman kita, kata Paulus. Dan kebangkitan kita kelak, ketika dibangkitkan Kristus, tidak bisa mati lagi. Itulah kebangkitan yang menembus kematian. Sedangkan orang-orang yang masih hidup, yang tidak mati dan dikubur, mereka diubah dalam sekejap, sehingga mereka pun menembus kematian dan tidak mengalami kematian lagi. Nah, bagi kita orang Kristen, saudara, ini adalah satu keindahan luar biasa. Dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Dibangkitkan untuk langit dan bumi yang baru. Cilakalah mereka yang dibangkitkan untuk dihukum. Ya, kita membaca ulang Injil Yohanes ini tadi bilang apa? Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Siapa yang berbuat baik? Orang-orang pilihan yang dapat anugerah Tuhan, dilahirkan kembali, dimampukan untuk berbuat baik. Jadi mereka berbuat baik karena anugerah Allah, bukan dari kemampuan sendiri. Siapa berbuat jahat? Mereka yang tidak percaya. Mereka yang tidak pernah percaya, bukan orang-orang pilihan. Hidup mereka hanya semata-mata berbuat jahat. Kelihatan baik di luaran ya, secara fenomena baik. Ya, itu banyak orang kan seperti itu, saudara. Ya, banyak orang seperti itu ya.
secara fenomena baik ya. Kalau ngomong sama kita, inggih menunduk-nunduk kan. Ya, ini saya sentuh kabel ini, coba cek ya, coba cek dulu. Biasanya kalau sentuh kabel ini nggak bagus ini ya, ini memang nggak kooperatif. Tapi di dalam langit dan bumi yang baru nanti audio semacam ini tidak dibutuhkan lagi. Mungkin kita nanti mempunyai kemampuan suara yang bagus ya. Sehingga kalau salah seorang bicara mungkin ramai ya. Diam dulu semua. Semua tenang. Iya, tidak ada keributan di sana nanti. Tidak ada perkelahian. Tidak ada rebutan apa ya. Semua puas dengan bagiannya masing-masing. Dan kita akan mendengarkan khotbah yang begitu indah dari siapa? Langsung dari Tuhan dan Raja kita. Perkataan firman-Nya yang menggairahkan hidup kita. Bukan memberi hidup lagi, kita sudah hidup. Tapi yang menggairahkan kehidupan kita ya. Nanti saya bahas lagi ya mengenai konsumasi ya. Jadi saudara, semua orang akan dibangkitkan ya. Celakalah mereka yang dibangkitkan untuk dihukum. Kasihan sekali. Yang kedua sekarang, ketika Kristus datang, maka ada penghakiman agung. Ya, kalau kebangkitan untuk semua orang yang percaya maupun tidak percaya. Yang percaya untuk hidup kekal, yang tidak percaya untuk binasa kekal di dalam neraka. Demikian juga dengan penghakiman untuk semua orang. Jangan pikir orang Kristen sudah bebas dari penghakiman. Semua orang dihakimi oleh Tuhan, termasuk orang Kristen. Ya, nanti saya akan menunjukkan 2 ayat penting yang menyatakan bahwa orang Kristen juga dihakimi. Bahkan yang pertama-tama dihakimi adalah orang Kristen. Dan saya kira di antara orang Kristen yang pertama-tama dihakimi adalah pendeta seperti saya. Maka jangan gampang-gampang di antara kamu mau menjadi pengajar atau guru. Guru yang dimaksud di sini ya, secara umum bolehlah guru-guru umum ya. Ya, guru-guru sekolah, dosen-dosen ya. Tapi yang utama di sana adalah pengajar-pengajar. Pengkhotbah yang mengajarkan firman Tuhan. Karena hukuman bagi guru-guru jauh lebih berat, saudara. Nah, penghakiman untuk semua orang. Semua kita dihakimi. Mari kita melihat satu bagian Alkitab sekarang. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Ya. 1 Petrus 4 ayat 17. Dikatakan di situ, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi penghakiman itu pertama-tama dimulai pada rumah Allah sendiri. Artinya pada gereja. Gereja pertama-tama dihakimi. Ya, tidak ada satupun yang lolos dari penghakiman Tuhan Allah. Maka orang Kristen berpikir, oh, aku sudah selamat. Aku sudah enak. Nggak perlu dihakimi lagi. Tidak. Setiap yang saudara lakukan, setiap yang saudara kerjakan, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah. Yang paling menakutkan bagi saya itu bukan kematian, ya. Ya, bukan kematian, ya. Yang paling menakutkan bagi saya adalah apa? Di hadapan penghakiman Tuhan Allah. Takut neraka? Tidak. Tidak ada lagi neraka buat saya. Tidak ada lagi neraka buat saudara-saudara. Tidak ada lagi neraka buat mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada lagi neraka. Ya. Tidak ada neraka. Jadi takut apa?
ketika Tuhan mensidang, mengadili kita nanti. Lalu menunjukkan, hei Muriwali, kau hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, kamu bikin apa? Di pikiranmu itu ada apa? Sangat-sangat mengerikan. Lalu datanglah jemaat, ya. Orang-orang yang pernah lihat saya di YouTube, Muriwali, integritasnya hebat, orangnya jujur, gak pernah berzina, gak pernah makan uang gereja. Orang lihat-lihat, tapi Tuhan bilang, lihat di sini, buka. Muriwali, kamu tanggal sekian bikin apa? Kamu waktu ke sini bikin apa? Ya. Kamu waktu berada di kamar bikin apa? Sangat-sangat mengerikan, saudara. Bagi saya yang sangat mengerikan itu. Bukan penghukuman, tidak ada penghukuman lagi. Ya. Tidak ada penghukuman neraka bagi orang percaya. Tetapi ada penghakiman Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan. Sangat-sangat mengerikan. Maka jangan bermain-main dengan dosa. Ya, jangan bermain-main dengan dosa. Akan sangat mengerikan, saudara. Ya, walaupun seluruh dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus, sudah tuntas, sudah beres, tapi tetap harus bertanggung jawab. Ya, tetap harus bertanggung jawab. Nah, yang paling memalukan saya itulah nanti, yang paling membuat muka kita dan muka saya itu sangat kecut di hadapan Tuhan, itulah nanti. Tapi saya berpikir, kalau saya dibongkar seperti itu nanti oleh Tuhan, saya malunya sama Tuhan, pasti itu. Tapi kalau sama orang lain, dia juga punya dosa masing-masing. Tunggu giliran saja kan? Iya kan? Cuma yang bikin heran nanti adalah apa? Tidak nyangka ya, Pak Muriwali saya pikir selama ini begini. Ternyata begitu dia ya. Ya, tapi orang yang ngomong begitu, yang pikir begitu, nanti dia juga akan dibongkar, saudara. Tapi apapun itu, pengadilan Allah mengerikan. Pengadilan Allah mengerikan. Jangan bermain-main dengan dosa. Ya. Kalau orang tidak percaya, mereka dihakimi dan dihitung berdasarkan perbuatan mereka, berapa banyak penghukuman dalam neraka. Hukuman tiap orang dalam neraka itu beda-beda ya, tidak sama. Satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Berbeda-beda. Yang bunuh 1000 orang jauh lebih berat penghukuman neraka buat dia ketimbang yang bunuh 1 orang. Ya, yang bolak-balik berzina, penghukuman lebih berat daripada orang yang mungkin 1 kali berzina. Ya, saudara. Penghakiman Allah sangat-sangat mengerikan bagi orang-orang yang tidak percaya. Demikian juga bagi orang percaya. Apa yang kita terima kelak juga sesuai dengan apa yang engkau kerjakan di sini. Memang semua itu kita terima oleh karena hanya anugerah. Karena tidak satu pun layak terima sorga. Tidak satu pun layak terima kemuliaan kelak. Semua kita orang berdosa. Tapi setelah diselamatkan oleh Kristus, apa yang kita perbuat di sini itu sangat menentukan keadaan kita kelak di dalam langit dan bumi yang baru. Jangan bermimpi ke gereja saja malas. Baca Alkitab malas. Segala sesuatu malas. Lalu mimpi punya kemuliaan seperti Paulus. Bisa duduk bersanding dengan Paulus. No, saudara, tidak sama. Tidak sama. Jadi Anda mungkin sekarang ya, orang yang mendengar saya ini, wah sudah selamat kok. Pasti ya surganya sama dengan Paulus nanti.
surganya sama dengan Petrus, sama dengan Yohanes, maka mari kita cari uang. Ya. Pelayanan secukupnya, yang penting cari duit, biar anak cucu tidak susah. Ya, hanya sibuk cari uang. Kalau tugas pelayanan kan sudah ada pendeta, sudah ada guru Injil. Biarlah mereka yang kerja. Mari kita hidup sebaik-baiknya. Yang engkau terima kelak pun hanya kecil saja. Engkau tidak layak untuk yang mulia. Mungkin di dunia ini engkau duduk di tempat terhormat karena engkau punya banyak uang. Ya, uang punya kuasa ya. Uang punya kuasa ya. Bahkan ada yang mungkin menyamakan, mengidentifikasi kuasa dan uang ya. Money is power ya. Atau power is money ya. Tidak demikian. Di dunia ini iya. Ya, ketika engkau kaya, ketika engkau mempunyai uang banyak, Pak, inge Pak, mari Pak duduk di sini Pak, disambut, wah. Tapi kalau engkau udah punya uang, orang gini ya. Ya, tapi kalau orang sini kan sopan ya, gini ya. Tapi mungkin kalau ndak punya uang ya ndak gini-gini lah ya, mungkin gini aja. Dilihat gitu aja kan? Ya, betul ya. Tapi kalau orang punya uang, dihormati sekali. Apalagi pendeta-pendeta suka uang, mata duitan. Kalau lihat orang kaya, Pak, gitu ya, menunduk-nunduk. Nanti orang kaya pesan, kalau khotbah, Pak, jangan khotbah yang ini, Pak. Saya nggak terlalu suka, Pak. Oh iya, Pak, iya, Pak. Papa maunya dikhotbahkan apa, Pak? Saya siap, Pak. Pendeta kayak gini ini bukan hamba Tuhan, tapi hamba uang. Ya, hamba uang, saudara. Apapun demi duit dilakukan. Ya, tapi jangan lupa, orang kaya itu kalau percaya Yesus pasti selamat. Tetapi apa yang dia kerjakan di dunia ini tidak ada kontribusi apapun, hanya kecil saja untuk kerajaan Allah. Yang dia terima kelak kecil saja. Dia tidak layak di tempat yang terhormat, saudara. Maka ini, saudara, prinsip Alkitab. Ya. Prinsip upah ini prinsip Alkitab, saudara. Walaupun semua dilihat dalam koridor anugerah Allah. Kalau keselamatan bukan usaha, nol. Tidak ada usaha manusia ya. Kita murni selamat karena anugerah. Tapi setelah selamat, kamu harus berjuang. Ya, berjuang untuk kerajaan Allah. Supaya nanti, ketika berdiri dalam penghakiman Tuhan Allah, engkau menerima apa yang menjadi bagianmu. Jadi prinsipnya, orang yang masuk ke neraka menerima apa yang menjadi bagiannya sesuai perbuatan jahatnya. Semakin besar, hukuman neraka semakin besar. Semakin kecil, penderitaan neraka semakin kecil. Demikian orang-orang yang diselamatkan. Semakin berjuang untuk kerajaan Allah, semakin baik yang dia terima. Semakin tidak berjuang, seperti itu juga. Mungkin istilahnya Paulus apa? Ya, mereka tetap selamat, tapi seperti ditarik dari dalam api. Ya. Seluruh pekerjaan mereka terbakar karena mereka membangun di atas jerami, di atas rumput kering, di atas kayu. Ya. Bukan membangun di atas emas dan perak. Ya. Satu ayat lagi ya. Dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-10. Ini nadanya sama ya dengan 1 Petrus 4 ayat 17 tadi. 1 Korintus 5 ayat yang ke-10.
Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik maupun jahat. Prinsipnya sama. Orang tidak percaya, mereka akan menuai penderitaan dalam neraka sesuai dengan dosanya. Orang percaya akan menuai sesuatu dalam langit dan bumi yang baru sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kalau besar, dia terima besar. Kalau kecil, dia terima kecil. Kalau dia membangun di atas jerami, semua terbakar. Walaupun dia selamat, syukur selamat. Ada orang Kristen syukur selamat, ada. Ya, mudah-mudahan kita bukan masuk golongan orang syukur selamat, ya. Tapi menjadi orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk kerajaan Allah, untuk kerajaan Kristus, ya. Jadi semua orang tidak kecuali menghadap tahta pengadilan Kristus. Sekarang bagian terakhir adalah mengenai konsumasi, ya. Jadi Tuhan Yesus datang untuk membangkitkan semua orang mati. Kedua, untuk penghakiman agung. Ketiga, untuk penyempurnaan segala sesuatu atau yang disebut sebagai konsumasi. Nah, konsumasi ini apa, saudara? Apa yang Tuhan sudah ciptakan dan jatuh dalam dosa, tapi kemudian ditebus, semua yang ditebus itu akan disempurnakan. Itu konsumasi. Apa yang ditebus oleh Tuhan? Orang-orang pilihan. Ya. Dari zaman Adam sampai Kristus datang kali yang kedua. Itu ditebus. Dan mereka akan disempurnakan. Apalagi saudara, bukan hanya manusia pilihan yang ditebus, tapi juga alam semesta ini. Ya, jadi nanti bukan orang-orang itu diselamatkan lalu kemudian pergi ke langit sana, negeri di atas awan, ya. Karena yang ini dihancurkan oleh Tuhan, itu bukan ajaran Alkitab. Ya. Jadi yang pertama-tama diregenerasi, ya ditebus dan diregenerasi adalah orang-orang pilihan. Dan ketika Yesus datang kali yang kedua, mereka disempurnakan pada saat konsumasi. Kedua, langit dan bumi ini dilahirkan kembali. Karena langit dan bumi ini juga objek penebusan. Mengapa bisa demikian, Pak Pendeta? Karena kejatuhan Adam di Taman Eden dulu bukan saja merupakan kejatuhan seluruh manusia keturunan Adam, tapi juga adalah kejatuhan alam semesta ini. Ya, itu sebabnya Paulus dalam kitab Roma berkata, seluruh makhluk menderita sakit bersalin, menunggu anak manusia dinyatakan, menunggu anak manusia datang kali yang kedua. Seluruhnya berada di bawah belenggu dosa dan menunggu ketika Kristus datang akan diregenerasi, karena Kristus juga menebus alam semesta ini. Kalau ada yang mengatakan surga, langit, bumi baru nanti di sana di awan, itu bukan ajaran reform, ya. Bukan ajaran reform. Ajaran reform di mana? Langit dan bumi yang baru. Di sini, di bumi ini. Tapi yang diperbaharui, yang dilahirkan kembali dan disempurnakan. Kalau sudah disempurnakan, tidak ada dosa lagi. Tidak ada kejahatan.
Tidak ada kuntilanak lalu lalang, lalu hihihi, tidak ada. Ya, tidak ada setan, satu setan, dua binatang lalu lalang. Ya, hanya orang-orang yang suci. Ya, sebagaimana dalam Mazmur 15 yang kita nyanyikan tadi ya. Siapa boleh datang kepada Tuhan ya? Itu di mana itu? Coba saya membacakan ini Mazmur 15. Siapa ya Tuhan, kau beri tempat menumpang di kemahmu. Hanya yang hatinya jernih, tangan dan mulutnya bersih, di gunung sucimu kau sambut. Ini Mazmur Jenewa ya, yang ditulis pada tahun 1551 berdasarkan Mazmur di Alkitab ya, pasal 15 ya. Hanya orang yang suci dan semua yang tinggal dalam langit dan bumi yang baru, yang diperbaharui, diregenerasi, dilahirkan kembali, disempurnakan. Hanya orang-orang suci. Saya percaya sekali, nanti bahkan saya bisa membaca pikiran saudara, karena semua suci. Dan saudara bisa membaca pikiran saya, karena semua suci. Tidak ada pertentangan di antara kita, tidak ada iri hati, tidak ada benci, tidak ada kejahatan apapun. Semua baik dan sempurna, itulah konsumasi. Titik inilah tempat kita menuju. Pujian kapan itu? Yang diambil dari KPPK. Menuju ke Sion. Titik konsumasi itu. Itulah Sion kita nanti. Langit dan bumi ini yang dikonsumasi, yang disempurnakan. Saudara rindu tidak ke sana. Tapi kalau saudara masih rindu, lebih rindu rumah di dunia ini. Kamar-kamar ber-AC, televisi 100 inch, itu enggak tahu, ya mungkin lebih lebar dari tangan saya ini, 100 inch ya, 50 inci saja itu sudah luar biasa ya. Anak saya lihat TV tetangga, Pak, TV kita kok lebih kecil gitu ya, TV kita kok lebih kecil ya, padahal sudah besar, dulu dia katanya sudah besar kan, karena lihat TV tetangga besar sekali, segini Pak, ini tangan saya tidak cukup Pak katanya. Nah, ada banyak orang-orang sekarang mengharapkan kenyamanan di sini. TV 100 inch, kamar ber-AC, kamar mandi yang nyaman. Ya, tapi kalau bicara kamar mandi yang nyaman di Belanda itu paling nyaman itu. Nggak ada air di situ. Kalau kamar mandi kita berair semua ya. Ya, air mengalir kemana-mana. Kalau Belanda itu bagian depannya itu wastafel. Tempat cuci tangan, tempat gosok gigi, ada cermin. Itu tidak ada air di situ, kering bersih, tidak boleh ada air di situ. Lalu mandinya di mana? Nggak di situ. Ada ruangan tersendiri, ditutup pakai kaca nanti atau pakai tirai. Lalu shower ya, mandi pakai shower, airnya nggak keluar. Jadi hanya basah di situ, begitu ngalir langsung kering juga. Nah, itu kamar mandi paling bagus itu Belanda itu. Ya, kalau kita di sini kamar mandi basah semua kan? Ya, orang memikirkan kenyamanan dunia ini. Hidup sesuai standar ya. Kalau standar zaman sekarang ya, kalau zaman dulu mungkin 10-20 tahun lalu atau 30 tahun lalu, kalau sudah ada kulkas, televisi 21 inch, televisi tabung yang besar-besar kan, lalu ada telepon ya, bukan telepon HP ya, HP waktu itu belum ada, kalaupun ada masih 1-2 yang besar-besar tebal-tebal itu kan, yang hanya bisa SMS titit gitu kan. Nah, lalu kemudian telepon rumah ya. Jadi ada telepon rumah, ada kulkas, ada TV. Nah, itu sudah standar kenyamanan. Malang kan tidak butuh AC. Malang sudah dingin ya. Malang sudah dingin pakai AC lagi, itu orang gila ya. Ya, kecuali pada saat panas kan. Ya. Nah, saudara, jangan tunjuk-tunjuk ini. Ini saya butuh oksigen ya, bukan dinginnya ya. Jadi saudara, orang pingin yang nyaman, yang wah enak, pokoknya menyenangkan diri. Ya, tapi itu semua tidak ada apa-apanya dengan titik konsumasi yang kita tuju. Sion, kota Allah yang kita tuju. Menuju ke Sion, itu adalah titik yang sangat-sangat menggairahkan, yang memberikan pengharapan, memberikan semangat yang tiada taranya, saudara. Jadi jangan terlalu sibuk. Lebih bersemangat mengatur yang di sini,
Padahal yang di sini, apalagi itu yang mengandung unsur dosa, tidak akan berlanjut lagi. Hanya yang baik yang berlanjut. Yang jahat, yang tidak berbobot, saya kira bukan hanya yang jahat secara moral, termasuk yang ngawur-ngawur yang tidak berbobot, tidak akan berlanjut. Ya, tidak akan berlanjut. Tapi saya yakin hasil pencapaian manusia yang bagus-bagus akan berlanjut. Termasuk musik yang indah-indah tetap berlanjut. Musik-musik yang hanya buat nangis-nangis, ya, angkat-angkat tangan, itu harus di stop nanti. Itu tidak lanjut nanti. Tapi kalau lagunya Fanny Crosby yang pujilah, pujilah, itu pasti lanjut nanti. Itu dalam langit dan bumi yang baru. Ya, semua yang tidak berbobot, yang tidak baik, yang tidak indah, yang abnormal, apalagi yang cacat secara moral, stop semua. Habis, selesai. Karena langit dan bumi ini diregenerasi, diperbaharui dan disempurnakan. Di sanalah kita tinggal. Ini sangat-sangat menyenangkan, saudara. Sangat-sangat menggembirakan, menimbulkan sukacita sorgawi yang dalam. Titik konsumasi itu yang kita tuju. Inilah tujuan kedatangan Yesus. Tujuannya yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Membangkitkan orang mati. Kedua, penghakiman agung untuk semua orang. Ketiga, menyempurnakan segala sesuatu. Konsumasi. Sayang hari ini kita tidak menyanyikan lagu itu yang menuju ke Sion, ya. Nanti lain kali kita nyanyikan lagi pujian yang sangat-sangat indah. Jadi baiklah saudara, demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam khotbah saya sore hari ini. Dan sebagai orang Kristen, biarlah ini menjadi sesuatu yang kita terus pikirkan, kita renungkan. Di dunia ini kita boleh berjuang untuk hidup yang sekarang. Karena hidup yang sekarang pun tidak bisa ditelantarkan. Bahkan yang paling sederhana, Paulus berkata apa? Ini paling sederhana, level paling rendah. Siapa tidak bekerja, tidak boleh makan. Hidup di sini perlu diatur, tetapi menata hidup di sini tidak boleh melebihi menata hidup nanti dalam langit dan bumi yang baru. Dan paling bijaksana adalah apa? Menata hidup yang di sini yang punya nilai kekal. Apa yang engkau kerjakan yang berbobot, yang suci, yang mulia, itu tidak dibinasakan. Itu mempunyai sifat kekal, mempunyai sesuatu prinsip yang kekal, dan itu akan terus berlanjut. Jadi kalau engkau menciptakan lagu begitu indah untuk Tuhan, itu akan terus dinyanyikan. Ya, paling tidak orang lain tidak nyanyikan, kamu sendiri nanti akan tetap nyanyikan itu. Ya, jelas ya. Kamu mempunyai talenta, kemampuan atau karunia rohani apa, kembangkan itu. Itu akan terus berjalan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan berpikir nanti di dalam langit dan bumi yang baru, kerjaan kita hanyalah menyembah, membungkuk lagi, membungkuk saja. Bosan kan? Itu langit dan bumi yang baru, hayalan itu. Langit dan bumi yang ini yang diperbaharui di mana kita tinggal. Berarti ada aktivitas-aktivitas baru. Ada pekerjaan-pekerjaan surgawi yang baru. Ada penyembahan-penyembahan. Ada hal-hal yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, yang tidak binasa lagi, tidak bercampur dosa, tidak ada cacat, tidak ada kelemahan. Semua sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Ya, semua yang saya sampaikan ini adalah apa yang diyakini di dalam teologi reform, ya. Tapi mungkin ada orang reform tertentu yang kurang belajar mengenai doktrin akhir zaman atau eskatologi. Mereka mengatakan ini kok mirip saksi Yehova, ya. Ada yang pernah bilang gitu. Ini bukan ajaran saksi Yehova, mungkin mirip sedikit, ya, tapi bukan ajaran saksi-saksi Yehova. Ini diajarkan oleh teolog-teolog reform, ya, termasuk Herman Bavinck, Abraham Kuyper, ya, semua teolog reform mengajarkan kelahiran kembali langit dan bumi yang ini, termasuk William G. Tisset dan lain sebagainya. Ya, baik saudara, biarlah kita pulang dengan membawa firman Tuhan ini
dan menjadikan kita orang Kristen yang selalu bersemangat untuk kemuliaan Tuhan sambil menata kehidupan kita di bumi ini. Ya, supaya kita terus menerus perlahan-lahan menggenapi visi doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Itu visi konsumasi nanti di bumi seperti di sorga. Itu titik konsumasi nanti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada sore hari ini. Berkati kami, pimpin kami untuk setia kepada Tuhan, bersemangat bagi Tuhan, mengerjakan hal-hal kekal bagi Tuhan, sambil juga kami menata hidup kami di dunia ini dengan cara bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, beri penghiburan, sukacita bagi kami, terutama dalam memperingati Natal tahun ini, kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kami dalam natur manusianya. Terima kasih Tuhan, berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.